Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Firdaus. Hari ini saya akan menjelaskan cara menghitung subnetting kelas C, B, A. Ya, insya Allah sampai A. Ya, kita lanjut pakai catatan. Nah, jadi jadi IP itu jadi di internet itu terdapat IP. IP itu terbagi menjadi dua, ada IP public dan IP private. IP private ini adalah IP yang digunakan untuk membawahi IP public yang telah disewa. Misalnya kayak pakai IndiHome, itu disambungin lagi ke alat WiFi router. Jadi itu enggak satu perangkat, satu IP public. Jadi satu IP public yang disewa bisa buat beberapa perangkat. Nah, kalau IP public, ya, dan juga IP private itu biasanya dipakai buat yang di lingkungan jaringan lokal, kayak di rumah, atau di kantor, atau di misalnya. Nah, IP public adalah IP yang digunakan untuk internetan, untuk mengakses internet atau mengakses Google, yang mana hal tersebut biasanya kita sewa, kayak nyewa IndiHome, nyewa Telkomsel. Nah, itu tuh IP public. Nah, di dalam router itu pasti kita nyeting IP itu dalam router sama perangkat. Misal kita mau satu rumah itu mau internetan, ada 3 perangkat. Kita butuh satu IP public aja buat bisa internetan 3 perangkat itu. Dengan cara proses yang dilakukan di dalam router yang bernama NAT. NAT itu adalah organisasi Network Address Translation. Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public, dan juga untuk mentranslate IP public menjadi IP private. Jadi di satu rumah ada 3 perangkat, cuma butuh satu IP public untuk bisa internetan dengan proses NAT yang dilakukan di dalam router. Nah, kita lanjut. Yang bakal kita bahas sekarang adalah IP private. IP private itu memiliki kelas C, B, dan A. Di IP public itu terdiri dari 4 oktet. Satu oktetnya itu bernilai 8. Jadi kalau misalkan oktetnya ada 4, jadi itu 32 bit. Nah, di IP private itu juga ada batasan-batasan IP-nya. Jadi misalnya di sini ada batasannya. Kalau mau pakai IP-nya nyetingnya 10, itu 10 titik oktet 3 selanjutnya itu bisa di atasnya 10. Tapi batasnya itu 255, 255, 255. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu 172.16.00.0. Itu yang 00-nya itu bisa di atas angka 10, angka berapa aja. Intinya bentuknya itu 255. Tapi sedangkan angka 172 sama 16-nya itu nggak bisa dirubah. Kecuali 16 ya. 16-nya itu bisa sampai 31 doang. Kalau 32 berarti bukan IP private. Ini yang satunya lagi 192. 192.128.0.0.0 sampai 168.255.255. Nah, jadi yang 00 belakang ini bisa di atas angka, bisa memiliki angka yang lebih besar daripada angka yang depannya. Cuman tingkatannya itu cuma batasnya cuma sampai 255. Nggak bisa lebih. Nah, ini ada contoh IP public. Kenapa namanya IP public? Nah, karena ini kalau kita lihat yang 172.16 itu sampai 31 doang 16 ya. Karena kan di sini itu 32. Kalau melebihi kayak gini, berarti itu termasuk IP public. Nah, ini di IP ada apa? Namanya
Kita lanjut. Itu satu kelas itu memiliki tingkatan slash sama tingkatan subnet mas yang berbeda. Jadi di kelas A itu memiliki slash 8 sampai slash 15. Sedangkan netmaxnya itu 255.256.256.256 yang akan membedakan setiap kelasnya itu adalah subnet maxnya itu 256.255 yang itu akan berbeda setiap kelasnya. Dan di kelas B itu ada slash yang terdiri dari 16 sampai slash 23. Dan netmaxnya itu 255, 255, 256 dan 256. Cuman 2, kurang 1. Di kelas C ini kelas yang paling rendah. C ini apa sih bang? Itu slashnya cuma terdiri dari 24 slash 24 sampai slash 30. Netmaxnya itu dari 255.255.255.256. Iya, Kurang 2. Nah, ini slash itu gunanya buat apa sih? Slash itu gunanya buat mengetahui berapa perangkat yang bisa dinaungi dinaungi IP yang kita pasang dengan slash tersebut. Ini sebagai contoh kita contohkan kelas C. Kelas C adalah kelas yang paling gampang, jadi kita contohkan dulu kelas C. Kita IP-nya hanya menggunakan IP 10.10.10 untuk belajar. Kita coba ya 10.10.10 slashnya pakai slash 30. Nih perhatian nih, slash 30 itu paling gampang. Iya. Habis ini sama netting kelas C. Habis kita masang IP, kita nyari jumlah IP-nya. Jumlah IP adalah menentukan berapa perangkat yang bisa dinaungi slash 30-nya slash kelas C-nya. Itulah slash kelas C. Berapa gitu. Jumlah IP-nya cara nyarinya itu adalah 2 pangkat 32 kurang 30. Kenapa pangkat 32? Karena 4 oktet itu ada 32 bit. 30-nya itu dari mana? 30-nya dari slash 30 yang kita pasang di IP. Sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 perangkat yang bisa dinaungi oleh slash 30. Lanjut menghitung netmaxnya slash 25 kelas 3 kelas C adalah 255.255.256 dikurang 4 itu dari jumlah IP sama dengan berapa hayu. Oh ya, jadi slashnya jadi namanya 255.255.254. Bukan 42. Ini kelebihannya. Hapus. Oh itu kita nyari network. Loginnya admin, passwordnya networknya itu kita tulis 10.10.10. Belakangnya gimana? Apakah titik 10 juga? Oh, tidak. Selanjutnya itu 4. Kita lihat di sini 4 itu ada di bawah angka 10. Angka 10 ini. Si 4 ada di bawah angka 10. Jadi kita otomatis networknya pasti 0. Broadcast. Ini gunanya kalau nyeting IP itu pasti ditanyain tuh broadcast berapa. Broadcast tuh yang enggak broadcast netmaxnya gitu. Networknya pasti ntar udah dapat biasanya.
broadcastnya kita tulis juga 10.10.10 titik, apakah ini 10 juga atau tidak. Kita lihat di networknya kan ini ada 0, kalian ngitung 0 ke 4 berapa? 3. Kenapa 3? 4 dari 0 0 1 2 3, jadinya nulisnya titiknya 3. Ini terakhir di range palet. Ini apaan nih? Reference palet tuh IP valid yang bisa digunakan. Kan tadi ada 4 perangkat. Ya, kita tulis 10.10.10.1 sampai 10.10.10.2. Kenapa ini titik 1? Kenapa nggak titik 2? Enggak, kenapa nggak titik 0? Soalnya kan udah dipakai yang titik 0 buat network. Kenapa 2? Kenapa nggak 3 atau 4? Karena 3-nya udah dipakai buat broadcast. Cuma ada 3 ketat. 1, 2, 3. Padahal tadi yang di awal kan bilangnya ada 4 perangkat. Ini network broadcast apaan? Itu perangkat sistem juga. Jadi sistem membutuhkan IP. Jadi IP 10.10.10.0 itu dipakai untuk network, dan yang titik 3-nya dipakai untuk broadcast. Jadi sisa 2 IP. Jadi cuman IP ini aja yang bisa dipakai sama orang klien. Lanjut kita ke kelas B. Sama kita tulis juga, kita pakai IP 10.10.10.10 B nya kita pakai titik berapa ya? Titik 1 deh. //23. 23. Betul kan 23? Iya dong, paling mentok. Jumlah IP. Jumlah IP sama dengan tadi, sama kayak tadi. 2 pangkat 32 kurang 30 sama dengan berapa? Bukan 30, salah. Kurang 23 sama dengan berapa? Yuk. Sama dengan kurangan 2 pangkat 9. Kok 9? Ini bisa gak kalau 9? Bisa, cuman biasanya itu dibelah lagi, dibagi. Karena kan 1 oktet itu nilainya 8. Ini udah melebihi 1 oktet. Jadi kita nulisnya lagi di apa? Kita jabarin lagi. Jadi 2 pangkat 1 ini titik beda kan. 2 pangkat 8. Jadi itu maksimal 1 oktet itu 8. Jadi kalau lebih kita pecah kayak gini. Ini akan berlaku juga di kelas A. Lanjut sama dengan berapa? 2 dikali 2, 5, 6 sama dengan itu 5, 1, 2. Banyak kan? Ada 51. 512 perangkat yang bisa dinongin. Les buat itu banyak banget. Itu biasanya dipakai buat di kantor-kantor. Kita lanjut buat itu netmas sama dengan tadi 255.255. Apakah ini 255 juga? Tidak, karena tadi yang kelas B di atas itu kan netmas yang di atas itu kan 256 256 ini pakai 2. Jadi di sini 256.256 kurang berapa? Kurangnya pakai yang tadi di jumlah IP, cuman kita pakai yang ininya. Jadi di sini 2.256 sama dengan berapa? Kita tulis 25.255. Ini tinggal digolongin biasa aja, pusing-pusing.
25 aduh 254.0 karena dikurang 25. Lanjut ke network Cuma 25 menit. network sama dengan 10, kita tulis dulu 10 titik 10 titik Terus ke layar bisa jadi 10 titik berapa? Ayo bingung. Kenapa tuh? Tapi nah kita lihat di sini. Tadi kan saya menang kalau itu kan 4 berada di tingkatan 10. Ini 1. Sedangkan ini 12. Kalian balik si 1 ini ada di bawah 212. Jadi di sini otomatis nol. Broadcast. Broadcastnya sama dengan temen dulu 10 titik kalian ngitung 0. Maaf tadi salah. Yang satu ini kalian lihat kalian lihat di sini di sini 256 tadi bawahnya kan. Kalau broadcastnya itu kalian lihat di sini kalian ngitung 0 dari 0 sampai 256. Jadi 255 IP RP range valid. IP range validnya berapa? Kita terus dulu 10 titik udah nggak bingung. Titik 10 titik berapa? Titik berapa? Yuk titik 1 sampai 10 titik 10 titik berapa nih? 11 titik 25. Oh ini 11. Soalnya ini udah di stoknya ada. Karena satu stoknya itu. Oh ya maaf. Broadcast ini 11. Cari alamat IP. Karena kalau di broadcast itu kalau ngitung broadcast itu setiap kelasnya pasti bakal berubah di broadcast. Broadcastnya bakal berubah jadi 2. Maksudnya ini yang bakal berubah tuh waktu dan bakal 2. Kalau di kelas A itu bakal 3. Setnya ini bakal 3. Kalau kalian Jadi 11. Jadi di sini jadi 11 di iPad. Ini kenapa 11? Karena ini tuh udah di broadcastnya aja udah 11. Udah kelas 11 sampai 255. Ini baru stok pertama. Oke, stok penyediaan persediaan network yang ada gitu. Ini kalau pilih kota ini stok yang kedua. Kalian cuma kayak ngitung 1 sampai 255. 1 sampai 255 itu kan itu udah beres, itu stok pertama. Nah, sedangkan ini masih ada 11 di sini. Jadi kita tambah lagi 10 titik 11 di sini 11 titik 1 tambah dengan sama dengan sampai dengan 10 titik 10 titik 11 titik 254. Nah kayak gini soalnya outlet keduanya itu udah berubah dari 11 jadi ada 2 stok. Misalkan ke sini, wah itu lebih banyak lagi. Itu ini udah termasuk stok kedua. Jadi biasanya kelas B atau kelas A itu stoknya buat di kantor. Karena kliennya banyak. Caranya dengan menyamakan 3 digit aja. Jadi seperti itu untuk kelas C dan B. Untuk kelas A-nya mungkin lain kali. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.